Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komunikasi daring asinkron, yaitu merupakan salah satu jenis komunikasi dalam jaringan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita bisa mengetahui apa itu komunikasi daring asinkron, macam-macam dari komunikasi daring asinkron, dan bagaimana cara melakukan komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron. Apa itu komunikasi daring asinkron? Komunikasi daring asinkron adalah jenis komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda atau dilakukan secara tidak serentak. Adapun contoh dari komunikasi daring asinkron yaitu email, forum, dan rekaman simulasi visual. Jenis komunikasi daring asinkron yang akan kita bahas yaitu email. Apa itu email? Email adalah surat elektronik yang berfungsi sebagai alat pengirim pesan, baik melalui perantara teknologi komputer, laptop, smartphone, ataupun Android yang terhubung dengan jaringan internet. Dalam email ada beberapa layanan penyedia pembuatan email, di antaranya yaitu Yahoo Mail, Yandex, Zoho, iCloud, Microsoft Outlook, dan Gmail. Jenis layanan email yang paling populer dan sering digunakan yaitu Gmail, yaitu merupakan besutan dari negara Amerika Serikat. Macam-macam email. Ada berapa jenis email? Jenis email ada 3 macam, yaitu yang pertama, email jenis pop mail. Pop mail adalah suatu layanan email yang menggunakan server POP. Server POP yaitu komputer yang dapat mengirim email dari pengguna ke alamat email yang dituju dan sebaliknya. Jenis email yang kedua yaitu web-based mail. Web-based mail adalah layanan email yang ditawarkan oleh website-website penyedia layanan email dan biasanya diberikan secara gratis. Jenis email yang ketiga yaitu email forwarding. Email forwarding adalah layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lainnya. Dari ketiga jenis email tadi, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Baik, jenis email yang pertama yang akan kita bahas yaitu kelebihan dan kekurangan dari pop mail. Adapun kelebihan dari email pop mail yang pertama yaitu email dapat dibaca pada saat offline. Jadi jenis email ini bisa dibaca pada saat kondisi tidak terhubung dengan internet. Kelebihan yang kedua yaitu komputer yang terhubung ke internet itu hanya pada saat mendownload email dari server, sehingga biaya yang diperlukan itu relatif murah. Adapun kekurangan dari email jenis pop mail yaitu yang pertama, email tidak bisa dibuka di sembarang tempat. Yang kedua yaitu untuk mendownload email dari server, komputer harus mempunyai program client mail. Kelebihan dan kekurangan jenis email yang kedua yaitu email web-based mail. Email web-based mail mempunyai kelebihan yang pertama yaitu email diberikan secara gratis oleh website yang bersangkutan. Misalkan yaitu email yang kita miliki yaitu Gmail, kemudian juga Yahoo Mail.
Kelebihan yang kedua dari web-based mail yaitu email dapat diakses atau dibuka di sembarang tempat selama ada jaringan internetnya. Adapun kekurangan dari email web-based mail yaitu bahwa pengecekan, pembacaan ataupun pengiriman email hanya dapat dilakukan pada saat online atau terhubung dengan internet, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk koneksi internet relatif besar atau relatif mahal. Jenis email yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan email forwarding. Email forwarding mempunyai kelebihan yaitu bisa menyembuhkan alamat email yang sesungguhnya. Sedangkan kekurangannya yaitu email ini hanya bersifat perantara, yaitu hanya meneruskan email yang diterima ke alamat email yang lainnya. Oke, demikian kelebihan dan kekurangan dari 3 macam jenis email. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengirimkan email dan juga bagaimana cara membuat email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengirimkan sebuah email, di mana email tersebut nantinya akan kita lampiri sebuah file, baik berupa file video, gambar, ataupun file dokumen yang lainnya. Untuk mengirimkan email, langkah pertama yaitu kita masuk ke dalam email kita terlebih dahulu. Untuk masuk ke email kita aktifkan browser kita. Di sini kebetulan browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Setelah browser terbuka, kemudian pada address bar kita ketikkan di sini gmail.com. Karena kebetulan kita menggunakan email yang ada di Gmail untuk mengirimkan sebuah email atau pesan. Setelah layar email terbuka, di sini kita diminta untuk login ke dalam email kita, yaitu dengan cara memasukkan nama email kita. Jika nama email sudah ada di layar, kita tinggal memilihnya. Namun, jika nama email kita itu belum muncul ada di sini, karena kebetulan emailnya belum pernah dibuka, maka kita bisa klik use on other account. Kemudian di sini kita masukkan email kita. Setelah memasukkan nama email kita, kemudian kita klik next. Oke, kita disuruh untuk memasukkan password kita masukkan passwordnya, kemudian next. Email sudah terbuka. Untuk mengirimkan email kita bisa memilih dengan klik compose, atau mungkin jika email kalian dalam bentuk berbahasa Indonesia bisa mengeklik tombol tulis, klik compose. Kemudian di sini muncul kotak dialog pengiriman email, yaitu ada to, subjek, dan badan email, serta di sini adalah toolbox untuk penggunaan email. Pada kotak to kita tuliskan alamat email tujuan, misalkan kita mau mengirimkan ke sitirohimah@gmail.com. Kemudian pada kotak subjek kita tuliskan judul emailnya, misalkan
tugas Siskomdik. Pada badan emailnya kita tuliskan identitas kita, misalkan nama Siti Rohimah, kelas misalkan 10 FKF. Jika kita ingin mengirimkan email tidak dengan melampirkan file, maka kita bisa langsung mengklik tombol send. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengirimkan sebuah file, makanya kita pilih tombol attach file, atau mungkin bisa menunya itu berbeda, yaitu lampiran file. Klik attach file, kemudian kita tentukan file apa yang akan kita kirim. Misalkan kita memilih di sini file kartu huruf, kemudian open. Nah, di sini proses penguploadan file. Setelah selesai, kemudian kita langsung memilih klik send. Namun, jika ingin mengirimkan beberapa file, kita bisa mengklik attach file lagi, kemudian kita memilih jenis file kedua yang akan kita kirimkan. Misalkan di sini kita akan mengirimkan video. Kemudian klik open. Nah, di sini sudah ada dua file yang akan kita kirimkan. Setelah dua file ini kita upload, kemudian kita klik tombol send. Nah, di sini ada pesan email telah terkirim, yaitu message send. Untuk memastikan email kita sudah terkirim atau belum, kita juga bisa mengecek di menu send atau menu kirim. Nah, di sini sudah ada dua file ke alamat email Siti Rohimah dengan subjek tugas Siskomdik. Oke, baik, bisa dipahami ya. Demikian ulasan praktek pengiriman email, di mana email tersebut kita lampiri sebuah file. Nah, nantinya silakan kalian praktekkan pada lembar kerja di modul kompetensi dasar komunikasi jaringan yang ada di modul yang sudah dibagikan. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.